memperhatikan kami juga UMKM ini. Artinya UMKM ini pengertian dasarnya usaha mikro. Mikro itu paling kecil sekali, Pak. Beda tipis sama COVID. Mikro. Selamat sore, Om. Aku dapat ulang di channel Noviti Studio. Apa kabar ini, Bang? Baik, selalu semangat. Siap. Ya, luar biasa sekali Abang bisa semangat ini. Karena dari DP latar apa yang ada di muka, so begitu banyak kreativitas yang Abang bikin, kan? Ya. Pasti ini masyarakat penasaran sekali, kan? Sedangkan kita lebih penasaran apa semua ini yang ada di sini, ada di belakang itu. Botol-botol itu strategi. Tapi sebelum lebih jauh, mungkin boleh Abang perkenalkan diri dulu, toh? Tak dikenalkan diri saya. Ya, betul. Ya, saya pelaku seni. Saya baru 4 tahun berdomisili di Kota Bitung. Oh, baru 4 tahun di Bitung? 4 tahun, tepatnya bulan Juli 2016. Saat kenaikan sekolah, anak-anak kita boyong semua pindah di Kota Bitung. Dan saya besar, lahir di Sumatera, tepatnya dari Kota Palembang. Nah, jadi dengan kreativitas yang ada di saya, ya berharap saya bisa menambah pelangi dari karya seni di Sulut, khususnya dari Kota Bitung. Jadi tahun 2016 dari Palembang Abang langsung ke Bitung sini, kan? Iya, langsung pindah langsung kemarin. Nah, anak juga sekolah semua. Semua langsung di sini, kan? Semua sudah di sini. Sama keluarga. Kalau ini, Bang, di alamat yang lengkap ini di mana, Bang? Nah, ini kita tinggal di Wangurer Utara, Kecamatan Madidir. Ini kita berada di lingkungan 1. Iya, lingkungan 1, orang bilang di sini daerah tanah gusur. Kalau misalkan ada yang mau datang dan mau lihat kerajinan itu, kira-kira jadi patokan apa itu, Bang? Iya, bisa. Jadi kalau orang bilang dari bawah itu ada mahkota cabo. Oh, dari mahkota cabo. Oh, yang di bawah, kan? Nah, di bawah itu sudah patokan. Walaupun mahkota cabo entah di mana sudah sekarang, tapi tetap orang bilang tahu dari mahkota cabo naik ke iya. kemari, Bang. Jadi gitu, jadi ini gitu terus naik gitu. Kebetulan kita bersebelahan dengan gereja Kinaleosan. Ini gereja Kinaleosan. Kita usaha pun di sini juga. Bang, dari tahun 2016 itu Abang pindah di Bitung langsung bikin kerajinan ini. Ya, jadi memang saya menekuni di bidang kriya, itu kerajinan. Jadi memang saya tekuni ini berawal dari tempurung kelapa. Seperti itu. Jadi bahan awalnya saya di sini. Awalnya cuma dari tempurung, kan? Iya, dari tempurung kelapa saya coba berkarya, terus berkembang dan terus berinovasi hingga pada titik yang sekarang. Lama-lama so dari menambah, bahan-bahan yang lain, kan? menambah bahan-bahan yang lain juga. Bicara kerajinan, Bang, bahan-bahan ini kita lihat memang bukan cuma tempurung tuh yang ada ini. Iya. So dari apa ini, Bang? Ini dari tambah, dari ini. Jadi, apa dan yang Abang pikir kerajinan ini ada? Yang sekarang ini yang kita manfaatkan bahasa tadi, saya menambah pelangi seni di Sulut, khususnya dari Kota Bitung. Kita menambah dari bahan baku limbah kulit kenari. Oh, dari kulit kenari nih, Bang? Iya, jadi ini yang ada nampak di depan ini adalah limbah kulit kenari yang bisa kita buat dia berbagai macam, ada yang aksesoris. Iya, ada aksesoris apa aja ini? Ada anting-anting, ada gelang tangan. Anting-anting, Iya, ada kalung, gelang, anting-anting. Anting-anting, plakat seperti itu. Ya, ini plakat sudah berubah ini. Ya, ini gelang itu memang sengaja gelang berbentuk tulang ikan. Iya. Saya memberi khas tulang ikan, jadi satu orang tanya, tulang ikan apa? Ikan cakalang. Karena dari Kota Bitung. Betul. Begitu.
Ini bang plakat. Ya, itu juga plakat. Kita lihat ini ada kayak kabel cas. Apakah ini cas bung kun dia mau bergoyang? Iya, atau gimana, jadi dia bagian dari inovasi tadi. Kita campur dia dengan itu bahan resin, akrilik, lalu kita pasang LED di dalamnya. Jadi makanya kita butuh kabel USB itu untuk bisa dikonek ke power bank. Oh, jadi cuma cukup power bank atau cukup Atau yang cas HP. Cas HP. Nah, Dia menyala di lampu. Iya, dia boleh menyala lampu LED dan itu adalah Jauh, kan? jembatan Soekarno. Di plakat ini Soekarno Bridge. Ya, Soekarno jembatan Soekarno. Manado. Jadi inilah salah satu yang kita coba angkat promosikan seperti itu. Jadi terserah dan maksudnya sesuai pesanan. Ya, sesuai Apa yang mau pesanan. pesan, mau bikin di desain begitu kan? Ada yang memang kita buat desain seperti contoh yang plakat di tengah itu nampak seperti pohon kelapa. Kenapa kita buat pohon kelapa? Karena Sulut adalah bumi Nyiur Melambai. Jadi begitulah. Luar biasa sekali nih Bang Kris ini namanya. Itu yang bisa. Ini ya Bang, Ya. kita lihat ada tempurung, berada di tali ini, masker ini Bang. Iya, itu memang kita buat masker. Masker betul. Masker betul. Kita kira tadi cuma kayak tutup apa begitu. Betul masker. Ya, mungkin masa tempurung bikin masker gitu nah. Ya, jadi kita buat masker dia, jadi hanya cup, DP cup itu, lalu kita buat dia di dalamnya cukup ganti tisu basah, tergantung kita, orang mau aroma apa, tergantung orang yang mau beli, tisu lalu ganti, ada macam-macam tuh. Ini pakai tisu basah supaya beraroma dan Iya. dinafaskan Bagus bernafas juga yang bagus kan Bang. Iya, satu hal juga seperti itu, karena dia hanya menutup di situ, loh. Iya, Terus kita bikin ada ventilasi udaranya di situ seperti ada itu. di garis ini tuh. Iya, itu kita sengaja buat untuk ventilasi udara. Bang, kalau yang kalung-kalung ini kan ada DP motif begitu dah. Iya. Tuh, ini buah semangka, apalagi Ya, itu buah semangka, anting-antingnya itu buah DP. semangka. anting-anting semangka. Itu Bang, bagaimana Abang bikin? Ya, jadi dia sebenarnya dari imajinasi, tuh berawal dari imajinasi. Lalu kita coba kembangkan dengan apa yang bisa menjadi daya tarik. Gitu. Karena ini karena kalau style dengan kalung-kalung seperti ini lebih ke female. Jadi kita lebih membuat sesuatu yang lucu. Yang lebih berwarna orang Ya, warna nabrak-nabrak seperti itu. lebih menarik Bang. Semangka sebenarnya banyak yang ini produk ada sudah beberapa produk yang keluar dan ya yang sekarang yang ada hanya beberapa bagian dari produk. Jadi kalau secara keseluruhan hampir mau 1 tahun inilah saya berkecimpung di dunia. Saya membuat ini dari Denari, kurang lebih ada sekitar 210 item 210 item. yang mampu kita produksi. Nah, Bang, bicara tadi Abang bilang kan ada kurang lebih 200-an item ya. produksi. Apa nggak ada kesulitan begitu di saat pandemi begini tuh? Saat ada wabah virus corona? Ya, jadi kalau untuk berinovasinya, dalam kita untuk menjalani imajinasinya, saya selalu tertantang untuk membuat sesuatu yang baru, itu asik sekali. Cuman kalau Jadi tetap balik, lawan biar ya, fight, jadi saat mood itu datang, saat kita sentuh kita pegang, jadi apa? Oh jadi sesuatu. Oh ini bisa jadi ini. Nah kembali kalau kita tentang pandemi, namanya terdampak, semua lini terdampak. semua terdampak. Termasuk saya juga terdampak karena ini pasar saya adalah wisatawan. Jadi wisatawan yang berkunjung ke Sulut, ke Bitung, jadi saat semua terdampak karena pandemi. Nggak ada wisatawan yang datang. Jadi tidak ada wisatawan yang datang, ya kita mau jual kemana? Jadi salah satunya ya kita harus
mampu melihat pangsa pasar itu apa yang dibutuhkan pasar. Ya, saya kembali lagi, saya tidak bicara idealis. Saya bertahan hanya karena pengrajin. Saya tetap pengrajin, saya tidak seperti itu. Jadi idealis pun suasana ini berbeda. Jadi idealis mata saya bukan hanya sebuah idealis saya bertahan di kerajinan, tidak, tapi saya survive dengan saya membuat kuliner. Karena saya berasal dari kota Palembang, tentu saya menyusun empek-empek dari Jadi Palembang. ada beberapa hal yang abang bikin juga kan? Ya, Patokan di satu hal. ya itu yang Bicara tadi itu, ini kan abang bilang tadi jadi bahan itu dari kulit kenari, ya, tempuru, itu kan bahan-bahan bekas. Sampai kita lihat juga ada botol-botol plastik. iya. Kita penasaran ini bagaimana sih abang dapatkan DP bahan-bahan? Apakah beli, apakah juga abang minta atau bagaimana? Oh iya, jadi begini, ini saya sebut ruang limbah. Oh ini ruang limbah, Pak. Iya, ruang limbah. Ruang limbah ini berbagai macam limbah yang kita kumpul dan kita buat sesuatu dari apa yang kita lakukan. Artinya begini, kita antara aksi dan kreasi. Ya, jadi aksi itu ya kita lakukan kumpul-kumpul botol plastik bekas. Itu yang saya lakukan bersama saya punya anak-anak 4. Oh, jadi anak-anak yang kumpul, Pak. Ya, jadi kita kayak hari Sabtu begitu, saya dan anak-anak di pantai kumpul di pesisir pantai itu botol-botol plastik ini yang nampak ini kita kumpul, lalu saat pembersihan saya yang bersihkan. Saya bersihkan. Lalu kita dari aksi itu kita kumpul apa yang mau kita buat. Jadi tidak hanya sebatas aksi, tapi harus ada kreasi. Kreasi. Nah inilah yang ada kreasi di dalam. Biasa. Iya, jadi berbagai macam ada di dalam ini dan saya juga. Iya, di dalam itu ada apa aja, Pak? Ya, jadi di dalam itu ada dari limbah ranting yang sudah dibuang, kita ambil, ada serbuk kayu, itu kita ambil segala macam, akhirnya kita bentuk menjadi kotak pohon bitung. Oh, ada pohon bitung itu, miniaturnya. Iya, Hah? pohon bitung dan ada cabang-cabangnya, cabang-cabang itu ada sekitar berapa? Itu yang kita buat, itu menjadi kecamatan-kecamatan di kota Bitung. Bisa dikata filosofinya ruang limbah ini ruang kreasi yang ciri khasnya kota Dari Bitung. kota Bitung. Luar biasa sekali, Pak. Kan? Itu. Jadi ini barang-barang semua ini, Bang, sering dipajang di situ. Iya, Hah? iya. Jadi barang-barang ini semua di dalam, jadi ya aksi dan kreasi tadi, aksi dan kreasi. Jadi saya makanya saya juga bikin di sini ada belajar gratis. Jadi saya untuk anak-anak di sekitar Birman ini, Ajak anak-anak untuk ya saya berkreasi di berikan dalam. mereka kebebasan untuk berkreasi dari botol plastik bekas, dari apa sini itu yang sebuahan kayu itu yang ampas kayu itu. Untuk buat kerajinan, Bang. Buat kerajinan kita lebur dari pasir kita lebur. Jadi saya mencoba menantang untuk mengembangkan mereka punya kreativitas. Oh ini boleh mau bikin ini boleh ini. Luar biasa sekali Bang edukasi. So Iya. layak dapat penghargaan ini sebenarnya. Artinya ya ibu tidak saya hormati. Artinya ada yang harus kita bagi untuk generasi yang berikut. Ya, tentunya kita sudah berbuat dulu, Bang. Nah, Ya kita sudah kita berbuat, kita kasih contoh ini. bicara apa namanya, Bang, kerajinan ini juga kan pasti abang sudah sasaran di pasar atau mungkin sudah orang yang apa namanya, meminati ini, Bang. Iya. Kira-kira abang ke pasar kerajinan ini sejauh mana, Bang? Ya, kalau bicara pasar kerajinan, selama ini memang kita kerjasama dengan resort-resort. Ya, resort-resort yang ada di Manado, yang di Bitung, ini juga kita sudah kerjasama dengan resort-resort. Jadi kalau mau bicara, keluar, tentu keluar karena wisatawan yang ada di resort mereka dari luar. Yo, paling banyak terus. Jadi bisa dikata sampai di mancanegara. Iya, Bang. seperti ada kegiatan terakhir baru-baru saya ada ikut festival Selat Lembe. Itu ada beberapa tamu dari resort yang ada dari Italia, dari Indonesia. Turis-turis Bambi ini. Ya, mereka ambil semua.
Paling banyak kan turis-turis bande yang apa bang? Kerajinan apa? Variatif. Mereka melihat sesuatu yang natural, mereka sangat tertarik dengan natural ya. Jadi ya kita juga bisa, kadang kita bicara ini Pak, ini baik, ini bagus, maka mereka tidak. Tapi ya ada hal yang kita bilang biasa-biasa juga. Oh, ini bagus. Dia bilang. Menurut orang lain dah. Iya lain. Kalau selain turis-turis bang, siapa saja yang sudah atau Iya, kayak ada rombongan, hari ada saudara-saudara teman-teman dari Jerian, dari Sorong sana. Dan mereka ada borong saya punya gelang ini karena menurut mereka ini sesuatu yang unik. Mereka melihat ada yang aneh dalam gelang ini, saya bilang aneh tapi unik bang. Aneh dan unik gitu. Dan terus apa mereka bilang lebih ke etnik, lebih ke etniknya. Jadi kita ambil semua, memang tidak banyak waktu itu, ada sekitar 8 sisa. Saya bilang jangan ambil semua satu untuk saya, sampel. Jadi teman-teman Papua banyak yang teman Papua. pesan ini bang. Iya, jadi ada yang sampai Bali juga, ada teman dari Bali dia pesan kuku, model kuku semua. Jadi ada ya kita itu selama ini berjalan dengan baik, dan ya sekarang konteksnya karena suasana pandemi, jadi dari pemerintah juga getol, artinya dari pemerintah pusat sampai daerah, provinsi dan kota, mereka juga getol sekali dalam membantu. Ya, Mereka bantu dalam hal apa bang? berbagai macam, ada yang dengan seminar, webinar, itu garu arah untuk mendapatkan A, untuk mendapatkan B, ya macam-macam untuk mendapatkan macam-macam. Kalau apa namanya pembelian langsung dari pemerintah begitu ada bang? Kalau yang masalah pembelian produk memang baru-baru ini kira-kira seminggu lalu memang ada kegiatan dari pemerintah provinsi, itu mereka membeli produk. Jadi bantuannya dalam bentuk membeli produk dari UMKM, dan semua sudah clear. Mereka juga kita serahkan kemampuan berapa yang ada di produk kita sebutkan, mereka sesuai dengan nota mereka transfer ke. Apa saja bang yang dibeli? Kalau dari saya ya hampir semua yang ada di saya. Yang ada di abang? Ya, kerajinan ini kemampuan yang berapa saya ya, dan mereka ambil dan mereka bayar. Ya, dan mereka ada kegiatan launching. Oh, ada kegiatan UMKM-nya. UMKM Ya, yang provinsi bang. Iya, provinsi. Yang mereka beli produk baru mereka Selasa kemarin. Ya itu saya pikir itu sangat membantu beberapa UMKM. Jadi berharap itu bisa meluas untuk teman-teman yang UMKM yang memang belum mendapat. Bang, ini kan kalau bicara UMKM pasti ada pasar, juga kan sebelum dipasarkan ada harganya bang. Iya, iya. Kalau bisa orang tanyakan berapa soal bang dia jual ini bang? Pasti orang-orang penasaran nih. Dari mulai kisaran berapa sampai berapa mungkin? Jadi kalau masalah harga variatif. Jadi masalah harga itu variatif karena kita juga menyiapkan dari harga yang nominal 10.000. Itu Cuma 10.000 bang, ada yang 10.000? Iya, ada yang 10.000 itu yang kategori gantungan kunci. Gantungan kunci. Ya, jadi mulai dari 10.000 tuh sampai ada yang 500. 500.000. Itu 500.000 yang apa itu? 500.000 yang satu set. Oh, yang Satu sepaket, set. Pak? Iya, sepaket, anting, gelang, kalung, itu udah 500.000. Murah bang kan? Iya, jadi Sebenarnya ini kan nilai kreativitas, apalagi nilai ide itu mahal. ya, saya benar. Kembali saya sangat setuju juga. Cuman bagi saya, kacamata saya sendiri, kalau untuk sekarang ide itu murah. Maksudnya begini, murah dalam arti nggak mahal-mahal banget. Yang bisa dijangkau masyarakat juga. Iya. Yang membuat ide itu mahal, kemampuan kita untuk mengeksekusi. Lu mampu nggak tampilkan? Nah, jadi kalau hanya masih batas ide, lo mau bikin HP dari emas, tapi saat kita nggak mampu menampilkan,
murah ide itu yang maksud saya. Jadi yang lebih mahal bukan karena ide, tapi idenya. eksekusi ide itu. Ya, kemampuan orang mampu lalu bikin eksekusi yang Sekali. Anda bilang tadi saya mau buat ini dari emas, HP dari emas. Tapi kalau nggak bikin juga ya Nah, sia-sia. jadi ide itu ya hanya sebatas itu tuh. Ya betul betul. Ya, jadi ada beberapa nilai-nilai yang dulu yang kita anggap baik belum tentu baik untuk sekarang juga yang orang mau terapkan. Ada hal ada yang sama seperti yang tadi saya bilang kacamata idealis itu ya tidak harus idealis. Sebenarnya itu saya idealis, saya pengrajin. Kalau saya turun tuh kuliner ini boleh. Bang, kalau nggak salah, abang sudah pernah koleksi-koleksi abang sudah pernah diliput di TV. Kita lihat kalau nggak salah pernah ada tusuk gigi itu yang abang buat tuh. Kemudian katanya abang tadi mau ada launching UMKM dan sebagainya. Berarti dalam hal ini abang sudah cukup berpengalaman perihal UMKM itu sendiri. Ada tips-tips nggak bang untuk orang-orang yang baru akan memulai UMKM atau sementara ber-UMKM? Iya, sebenarnya begini, memang langkah awal itu yang menentukan. Jadi saat orang melangkah pada satu titik itu sangat menentukan. Jadi saat Anda mulai melangkah, langkah pertamamu itu jangan coba untuk mundur. Jadi melangkah terus. Jadi terus bang. Melangkah terus. Saya melangkah. Oh, saya masuk di dunia limbah ini. Limbah semua. Jadi konsisten di apa yang kita mulai. Konsisten, tekunin. Ya. Tekunin. Artinya begini, saat orang gali, Jangan turun gonta-ganti begitu bang kan? orang gali. Orang yakin, orang gali terus. Pasti akan temu. Pasti akan temukan. Oh, ini putih. Oh, bisa begini. Akan lahir ide-ide baru tapi Iya. dengan bahan yang sama. Dengan bahan yang sama, orang gali terus. Artinya begini, kalau satu poin kalau orang cepat puas, ya begitu itu boleh jauh itu. Nggak ada Asal orang fokus dan jangan menyerah di situ. Ya, orang kembangkan terus Bang. Sama kayak saya prinsip seperti orang gali sumur lah. Baru 2 meter dia suruh nyerang, nggak ada air ini nih. Ah, gila ini yang suruh. Kurang 1 meter sudah air. Iya, baru satu cangkul lagi. Sama. Iya, jadi seperti itu. Luar biasa sekali bang. Bang, terakhir mungkin bang. Iya. Ada nggak aspirasi dari Bang Kris terkait UMKM yang sedang abang teliti atau mungkin ada harapan-harapan yang lain? Ada bang? Iya. Banyak sekali harapan khususnya untuk UMKM berhubungan dengan lagi bicara dengan pemerintah tentang birokrasi. Satu hal, tolong perhatikan kami juga UMKM ini. Artinya UMKM ini pengertian dasarnya usaha mikro. Mikro itu paling kecil sekali Pak. Beda tipis sama COVID. Mikro. Mikro Kecil. malah namanya UMKM, usaha mikro kecil. Sudah mikro kecil lagi bang. So paling di bawah kecil lagi ini, kasihan. Jadi ya itu saya izin saya mengutip kalimat Pak Presiden, orang punya Pak Presiden, artinya Presiden bicara jangan tunggu mereka mati dulu baru kita bantu, hanya karena urusan peraturan. Itu yang diucapkan Presiden, bukan saya. Jadi Presiden berharap ini situasi suasana krisis. Jadi disupport UMKM ini bang. Iya. Jangan nanti setelah berhenti baru mau disupport ya. Semangat juga senang. Ya, jadi itu memang kita harapkan dari pemerintah, dan ya saya juga selaku pelaku UMKM juga berharap teman-teman memang yang terjun di dunia UMKM itu persiapkan diri. Artinya persiapkan diri, orang betul-betul ada di situ. Apa yang dibutuhkan pemerintah, umpamanya perizinan, nah orang juga harus siapin. Jangan orang bikin hari ini saat pemerintah kunjungan
Oh ini nggak bikin. Nggak bikin. Iya, jadi dianggap fiktif hal itu kan seperti itu. Nah, jadi saya pikir ya seperti halnya saling membutuhkan itu memang sangat. Penting juga dari pelaku pengrajin UMKM itu sendiri konsisten untuk membuat kerajinan, pemerintah juga konsisten untuk Iya, membantu itu betul. apa namanya, Membantu pengrajin ya, saling UMKM itu iya, sendiri, Bang. saling membantu lah. Betul. Ada lagi Bang aspirasi atau mungkin harapan-harapan ke depan? Ya itu ya paling tidak ada sebuah wadah yang jelas, yang nyata untuk kreativitas seni di Kota Bitung ini yang jelas dan memang warnanya betul-betul seni. Artinya begini, yang saya maksudkan kenapa harus begitu, karena hanya seni yang mampu dia menabrak itu namanya politik, hanya seni yang mampu menabrak itu namanya hukum, agama dan apapun itu, hanya seni yang mampu masuk ke dunia Seni yang bisa mempersatukan itu Bang. dan dia yang bisa mempersatukan. Dan kami pelaku seni hanya mampu, kalaupun kami kecewa, kami hanya bisa mengkritisi lewat karya. Jadi kami sangat mendekat kepada siapapun dan kami juga bisa memunculkan melalui karya. Siap. Luar biasa sekali Bang. Terima kasih Bang Kris. Sama-sama, terima kasih. Selamat waktunya. sore. Selamat sore. Mungkin Ini- boleh lanjutnya nih Bang. Ini nyanyi lagi. Semakin membuat Bagus sih. daya merasa Jangan lupa like, comment, and subscribe channel No Limited Studio. No Oke Bang, limit. thank you. Mantap.